berterima kasih karena Tuhan bukan saja hadir dalam ibadah-ibadah di gereja-gereja yang besar, tapi gereja kecil, di tempat yang terpencil seperti ini. Tuhan berkenan hadir untuk memberkati ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, apa kabar? Luar biasa. Tuhan itu baik ya, selalu baik dan sangat amat baik. Kita berterima kasih. Itulah yang boleh menguatkan kita, karena sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita dan sekali-kali Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, setiap pribadi saya percaya sore ini mempunyai latar belakang kehidupan masing-masing. Ada yang berusaha menyembunyikan latar belakangnya, tapi ada yang membiarkan orang mengetahui latar belakangnya. Karena itu urusan pribadi orang itu, kita nggak bisa mencampuri atau mau mengganggu dia dengan latar belakang kehidupannya. Suami istri terbuka, mereka saling tahu, saling mengerti bagaimana latar belakang masing-masing. Dan sikap yang paling bijak, kita menghormati latar belakang mereka. Kita nggak bisa menghakimi latar belakang kehidupan seseorang, kita nggak bisa. Dan kita tidak punya hak untuk menghakimi. Karena apa? Tuhan tidak pernah mau mengusik latar belakang kita. Burukkah itu? Waktu kita datang pada Tuhan, kita minta ampun kepada Tuhan, Tuhan lupakan, tidak mau ingat lagi semuanya. Tapi banyak orang yang nggak bisa berdamai dengan latar belakang, sehingga selalu dalam doa disebutkan, tapi jangan usah ya. Latar belakang yang sudah tidak perlu lagi itu nggak usah didoakan lagi. Wah, ampuni dosa berbuat ini, nggak usah. Itu sudah diampuni, sudah dilupakan oleh Tuhan. Berdamailah dan hiduplah dengan sukacita karena kita diselamatkan oleh Tuhan. Itu kuncinya, kita diselamatkan oleh Tuhan. Sehingga Tuhan nggak butuh latar belakang kita, Tuhan nggak butuh. Ya, kalau sebab itu kalau ada kita tahu latar belakang seseorang, jangan dimungkit-mungkit, itu menyakitkan, saudara-saudara. Sangat menyakitkan. Tuhan nggak senang juga kita melakukan hal itu, karena itu kehidupan pribadi seseorang. Kalau Tuhan tidak mau peduli lagi dengan itu, karena sudah diakui, firman Allah mengatakan dosa yang diakui itu dosa yang diampuni oleh Tuhan. Maka kita pun bersama dengan Tuhan, jangan mengungkit, hormati latar pribadi masing-masing tiap-tiap orang, karena itu cukup menjadi trauma bagi orang itu. Itu cukup menjadi sesuatu yang mungkin menyakitkan dia. Mungkin itu menjadi sesuatu yang membuat dia bisa menjadi marah lagi. Buang. Kita pun yang mengalami latar belakang yang menyakitkan, buang, itu sampah. Tidak perlu diingat-ingat lagi ya. Istri, suami itu latar belakang, buang. Buang, jangan diingat-ingat lagi semuanya itu. Kita adalah kejadian yang baru di dalam Tuhan. Bukan kejadian yang lama dibaru-baruin. Nah, waktu kita mulai bertobat terima Tuhan, maka yang lama itu Tuhan sudah mau buang, Tuhan sudah buang dan tidak mau ingat-ingat lagi. Saya mau bacakan pada sore hari ini ayat kita di dalam Filipi 3, kitab Filipi pasal yang ketiga ayat 13 dan 14. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh memperhatikan dari setiap Alkitabnya masing-masing. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Masa lalu dapat menjadikan seseorang yang selalu mempersalahkan orang atau menyalahkan dirinya sendiri, seolah orang itu suci dari semua masalah dan persoalan. Padahal persoalan itu ada karena kita juga punya andil dalam persoalan itu. Oleh sebab itu, maafkan diri kita sendiri kalau dengan masalah-masalah yang sudah lalu itu, ya nggak usah diingat-ingat lagi. Bagian di dalam persoalan itu, entah itu perbuatan kita, masalah kita yang kita alami, seperti di dalam rumah tangga. Ya, tidak ada yang bersalah dalam rumah tangga, suami yang salah atau suami istri yang salah, tidak. Dalam percekcokan rumah tangga, masing-masing punya andil satu dengan yang
masing-masing punya andil kesalahan di dalam itu. Oleh sebab itu kita mesti menjadi bijak. Daripada kita ribut terus dalam satu persoalan yang gak pernah beres, doakan saja persoalan itu. Kita gak bisa bereskan persoalan itu. Otak kita terlalu kecil untuk membereskan itu. Tapi Tuhan terlalu besar untuk membereskan dengan caranya Tuhan. Oleh sebab itu, kalau bicara soal kesalahan, memang itu sudah jadi kerjaan iblis untuk mempersalahkan satu dengan yang lainnya. Jadi semua salah. Nggak ada orang yang suci, yang paling benar, paling hebat, itu nggak ada. Bapak Ibu, semua orang bersalah. Dalam banyak hal bersalah. Ini menjadi latar belakang kehidupan kita. Jangan diingat lagi semuanya itu. Karena itu akan menimbulkan satu percekcokan satu dengan yang lain. Rasul besar di Alkitab yaitu Rasul Paulus memiliki latar belakang yang bisa membuat Rasul Paulus ini trauma akan masa lalunya, yang bisa mengganggu pelayanan daripada Rasul Paulus. Dia seorang yang mau dengan usahanya menjadi seorang yang benar, yang berkenan, yang dia pikir dengan usahanya itu dia akan masuk surga dengan melakukan hukum Taurat. Padahal orang yang melakukan hukum Taurat itu tidak ada yang masuk surga, satu orang pun. Karena itu pembenaran diri sendiri dengan melakukan hukum Taurat itu. 10 hukum Taurat, 9 dilakukan, 1 gagal, 9 gagal. Susah, tidak gampang melakukan hukum Taurat. Israel sekarang masih melakukan hukum Taurat. Mereka tidak percaya perjanjian baru. Mereka cuma percaya perjanjian lama. Kasihan sekali. Kita udah lebih maju dari mereka yang mengetahui perjanjian baru, rencana Yesus dalam kehidupan kita. Mereka belum tahu. Mereka cuma tahu baca, tapi mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan, Yesus itu Mesias. Mereka tidak percaya akan hal itu. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Paulus sadar dan ia tidak bisa hidup dalam bayang-bayang di masa lalunya, termasuk membunuh orang dalam ibadahnya, mengejar-ngejar orang-orang Kristen kemana-mana ada, sampai akhirnya di Damsyik dia ketemu sendiri dengan Yesus. Yesus mengatakan kepada Paulus, mengapa engkau menganiaya aku, Paulus? Paulus bertanya, siapa engkau, Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Padahal yang dianiaya orang Kristen, tapi aniayanya itu kena kepada Kristus. Kalau saudara difitnah karena nama Tuhan, bersyukurlah. Karena yang kena fitnah itu Tuhan sendiri. Jangan membalas, biarin aja. Tuhan bilang pembalasan adalah hakku, jangan dibalas. Biarkan saja. Disakiti, biarin. Diam, doakan dan berkati orang itu. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan, bukan hak kita. Sehingga kita bisa tetap hidup di dalam damai sejahtera Tuhan. Bapak Ibu, inilah yang Paulus gumulkan dalam hidupnya, di mana masa-masa lalunya itu menjadi bayang-bayang di dalam pelayanannya. Enggak heran kalau dia mengatakan, akulah rasul yang paling berdosa. Dia merasakan, dia membayangkan dia masuk ke dalam satu persekutuan dan dia menangkap orang-orang Kristen dan dia menganiaya, menjebloskan mereka ke dalam penjara. Ini pekerjaan Paulus. Dia pikir dia hebat, dia luar biasa dengan melakukan demikian. Dan dia pikir Stefanus itu mati atas izinnya dia. Stefanus, dia rasa bangga, dia rasa udah berprestasi di dalam pelayanan kepada Tuhan. Ketidakpercayaannya kepada Yesus menyebabkan dia pun akhirnya hancur, rusak oleh pola pelayanannya sendiri. Tapi Yesus mencintai Paulus. Yesus mengasihi Paulus. Oleh sebab itu dia dipanggil untuk dia percaya kepada Yesus, dan Tuhan pakai dia luar biasa sekali, Bapak Ibu. Oleh sebab itu lahirlah ayat ini dari Tuhan kepada Paulus yang mengatakan, malahan segala, dalam Filipi 3 ayat 8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus. Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu
dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia meninggalkan semua apa yang telah dia perbuat di masa lalunya. Bahkan dia mengatakan, aku anggap sampah karena pengenalan akan Kristus. Dia merindukan mengenal Yesus lebih daripada orang-orang lain. Dia ingin tahu siapa itu Yesus. Dia mau mengenal siapa itu Yesus. Itu dengan sungguh-sungguh dan sangat sungguh-sungguh dia mencari Kristus dengan baik, dengan benar. Lalu Tuhan pakai dia sangat luar biasa. Karena Yesus, Paulus telah melepaskan semuanya itu dan menganggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Memperoleh Kristus sesuatu yang luar biasa untuk Paulus. Di mana kita? Kita sudah memiliki Kristus, kita sudah percaya, beriman pada Yesus. Apakah kita menganggap itu suatu anugerah yang besar? Kita percaya. Saudara dan saya memiliki Kristus, saudara dan saya menjadi satu jaminan kita akan masuk dalam surga. Yohanes 17 menuliskan doa agung Tuhan Yesus yang Yesus mengatakan, supaya di mana aku berada, mereka berada. Di mana Yesus berada? Dalam surga. Disitulah kita akan berada. Betapa bersyukurnya waktu nama kita tertulis di dalam buku kehidupan. Tertulis nama kita di surga. Nama saudara nggak tertulis di IKN, nggak apa-apa, nggak usah pusing, nggak usah stres, ya. Nggak dikenal sama presiden nanti dengan Pak Jokowi, nggak apa-apa. Tapi Raja di atas segala raja, dia mengenal kita secara pribadi. Lepas pribadi, waktu kita mulai berdoa, Tuhan hafal suara kita. Belum tentu Jokowi hafal nama-nama rakyat dan suara rakyatnya, belum tentu. Tapi kalau Tuhan, dia bisa hafal setiap nama, setiap seruan, setiap pujian, setiap syukur yang naik kepada Tuhan. Tuhan hafal, Tuhan mengerti siapa ini. Tuhan tahu. Karena apa? Nama saudara dan saya terdaftar di dalam kerajaan surga. Puji syukur kepada Tuhan. Ada satu jaminan yang pasti kalau kita pulang dan dilihat oleh malaikat. Sopan jenenge Mas, Alenkat. Kan malaikat ini panggil lekat ya, Alenkat. Oh, oke. Wah, ada. Masuk. Tertulis di surga. Siapa yang bisa nulis sampai surga nama itu? Siapa yang bisa daftarin? Sejak kita percaya Yesus, nama kita terdaftar di dalam kerajaan surga. Kita mesti bersyukur untuk hal ini. Kalau orang masih pusing, bingung, dengan apa aku mesti bersyukur ya? Padahal begitu banyak yang mesti disyukuri. Karena kebaikan-kebaikan Tuhan itu. Fokus utama hidup dan Rasul Paulus ialah memiliki Kristus di dalam hidup. Memiliki Yesus di dalam hidup Paulus. Bagaimana dia anggap dia rugi karena sekian waktu lama dia membuang waktu untuk tidak mengenal Kristus. Maka itu dia bekerja dengan luar biasa. Dia membayar waktu-waktu yang terbuang itu, dia bayar lagi oleh Paulus. Semuanya itu. Maka itu dia bekerja dengan sangat luar biasa. Sampai lupa nikah ya saudara. Dia tidak menikah. Tapi nasihatnya tentang rumah tangga luar biasa sekali. Dengan hikmat dari Roh Kudus dia menuliskan nasihat-nasihat tentang rumah tangga. Padahal dia tidak berumah tangga. Tapi kedekatan dengan Kristus melahirkan satu ajaran-ajaran yang kudus tentang rumah tangga. Dia tidak mau rugi waktu-waktu yang sudah hilang. Itu dia berfokus pada memiliki Kristus merupakan tujuan utama dalam hidupnya. Sesudah Paulus bertobat, Paulus tahu bila memiliki Kristus maka kita memiliki surga. Karena pemilik surga itu Yesus. Jadi kalau kita memiliki Yesus, kita memiliki surga. Jaminan. Mana ada agama yang bisa menjamin seperti ini? Cuma agama Kristus. Bahwa kita akan ada di surga. Saya ditanyain dulu, lo yakin masuk surga? Yakin. Ada sertifikatnya? Ada. Mana? Ya di hatimu. Gimana tulisannya? Tulisannya I love Arlen. Siapa itu? Yesus. Gila lo ya imannya. Dia akan anggap gue orang gila kalau gue beriman seperti itu.
Jadi pasti nanti malam kalau gue mati dalam Tuhan, gue masuk surga. Mau buktiin, ayo ketemu di surga ya, atau gue lihat lo di neraka. Gak mau lah taruhan kayak gitu deh. Kan dia gak punya kepastian. Kita punya kepastian. Jangan ragu saudara-saudara ya. Masuk surga enggak? Moga-moga enggak ada. Moga-moga keselamatan tuh enggak ada saudara-saudara. Pasti dalam Yesus tuh pasti segala-galanya. Tapi bagaimana kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh kalau kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan? Paulus mengatakan, jagalah keselamatanmu dengan takut. Dan keselamatan harus dijaga. Enggak diumbar seenak-enaknya, enggak bisa, harus dijaga. Ada upaya menjaga keselamatan itu. Bisa hilang keselamatan. Sekali Yesus, tetap Yesus, bagus. Tapi sekali selamat, tetap selamat, itu enggak benar. Karena keselamatan harus dijaga dengan baik. Dijalankan, kita ibadah ini menjalankan keselamatan kita ibadah. Dengan apa? Mendengar firman, kita menjadi kuat imannya. Percaya kita sama Tuhan. Dijagalah keselamatan itu. Sehingga apapun yang kita hadapi, apapun yang ditawarkan, kita lebih mengutamakan keselamatan di dalam Yesus. Itu mahalnya satu keselamatan di dalam Yesus. Satu contoh, ada seorang tokoh Alkitab yang luar biasa, yang menurut ceritanya sepupu kita ya, orang ini gantengnya gak keturunan ya. Sampai katanya menurut cerita mereka, ada ibu-ibu lagi motong sayur gitu ya. Orang ini lewat, tangannya kepotong pisau. Mosok sih kayak gitu sih? Iya, ceritanya gitu. Di sejarahnya mereka ya, di Alkitab gak ada tulis itu ya. Cuma dibilang wajahnya ganteng memang orang ini. Siapa itu? Bukan Yesus. Betul. Gantengnya luar biasa. Dia orang yang sangat dikasihi Tuhan. Alkitab menuliskan orang ini walaupun dibuang oleh saudara-saudaranya, dia tentu sangat terpukul dan mempunyai hati yang hancur waktu dia dibuang oleh saudara-saudaranya dan dijual sampai ditaruh di Mesir. Enggak punya sedulur satu orang pun juga di sana, bayangkan. Sendirian, saudara aja nggak punya di sana, dan dia dibuang dan dijadikan budak di sana. Biasa dapat pelayanan dari ibunya dengan baik, dicintai dengan papahnya dengan baik, dan sekarang dia mesti terpisah tanpa pamit perpisahannya. Dia tinggal di kota, di negeri kafir, nggak ada pembina rohani di sana yang dia bisa berbagi, bercerita, nggak ada, dan dia mesti hidup sendirian. Tapi firman Tuhan menuliskan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Puji Tuhan, berarti dia bukan orang sembarangan. Dia orang yang dikenal Tuhan, Yusuf ini. Memang tidak ditulis secara rinci, tapi kata Tuhan menyertai Yusuf. Itu sudah menuliskan seorang yang mempunyai kerohanian yang baik. Karena Tuhan melihat kepadanya, sehingga tokoh Alkitab ini menuliskan semuanya itu. Sendirian. Dia tidak pernah bekerja di rumahnya. Kerjanya cuma nganterin makanan buat kakak-kakaknya yang ngangon kambing, ngangon domba. Oh, bawa makan buat kakak-kakak. Kemana cari, pada pasir belum ada kompas, belum ada GPS ya. Dia cari sana kemana, taruh makanan di sana, pulang lagi ke rumahnya. Dan dia mesti bekerja di Mesir sana. Tapi karena dia disertai oleh Tuhan, diberkati luar biasa pekerjaannya. Dia menjadi seorang yang sangat rajin, sampai tuannya Potifar itu kepala pengawal raja itu sangat mempercayai dia, sehingga Tuhan memberkati Yusuf dan keluarga Potifar. Sawah-sawahnya yang punya Yusuf, yang punya Potifar ini diberkati karena Yusuf. Bayangkan, apa Tuhan tidak
menyertai Yusuf? Apa Yusuf nggak punya satu hubungan yang baik dengan Tuhan? Punya. Karena Yusuf tuannya diberkati. Semua pekerjaan di rumahnya dia yang tangani dengan baik. Latar belakangnya dia itu sakit hati kepada keluarganya. Kakak adik itu sangat mendalam. Dendam, benci, dengki, kesumat. Ditangkap untuk dijual. Begitu aja, udah gak dipikirin dia hidup apa enggak. Dia punya latar belakang yang jelek. Orang seperti gini gak bisa dijadiin pegawai. Hancur jiwanya saudara-saudara, karena kemarahan yang luar biasa. Tapi apa yang jadi dengan Yusuf? Dia diberkati, dia disertai Tuhan. Berarti dia bisa bekerja dengan baik, dengan hati yang penuh damai. Dia bisa memperdamaikan jiwanya dengan kakak-kakaknya. Kedekatan dengan Tuhan memperdamaikan kita dengan semua orang. Amin. Kedekatan kita dengan Tuhan memperdamaikan kita dengan pasangan kita, istri atau suami kita. Kedekatan kita dengan Tuhan memperdamaikan kita dengan anak ayah, memperdamaikan kita dengan kakak kita, adik kita, memperdamaikan. Buktinya apa? Yusuf nggak terganggu pekerjaannya, menjadi luar biasa. Bahkan Tuhan memberkati Yusuf. Tuannya Yusuf diberkati Tuhan karena apa? Yusuf orang yang berkenan kepada Tuhan. Karena kuncinya Tuhan menyertai Yusuf. Dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Dia bukan pribadi yang sangat bagus, ya, dengan karakter, dengan perbuatan, dengan sikap yang bagus, tapi dia memiliki juga kerohanian yang bagus. Kedekatan dengan Tuhan itu yang membuat Tuhan tertarik sekali dengan Yusuf. Tuhan bisa tertarik dengan saudara dan saya waktu kita mulai setia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan tertarik dengan kita. Di pagi hari dia jenguk kita, melihat kita, memberkati kita bangun pagi, memberkati kita tidur, memberkati kita bekerja. Tuhan tertarik dengan kita. Karena apa? Kita punya kesetiaan, kita punya kesungguhan di dalam Tuhan. Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati. Maka itu mari sungguh-sungguhlah kita dengan Tuhan. Cintailah dia dengan sepenuh hati. Sampai Tante Poti akhirnya naksir dengan dia karena gagah gantengnya dia. Kenapa? Di firman Tuhan dikatakan tiap hari Tante Poti ini berusaha Yusuf supaya tidur dengan dia. Tidur. Itu kelas dosa yang tinggi itu. Dia pakai minyak wangi mungkin dekat Yusuf. Biar Yusuf cium baunya. Tidak tertarik Yusuf. Malah Yusuf mengatakan dalam ayat-ayat, bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini di hadapan Allah? Hebat sekali. Itu orang yang gak dalam Tuhan. Bagaimana mungkin aku ngumpetinnya ya? Gimana ya gak ketahuan ya? Yusuf bilang, bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini di hadapan Allah? Wah, dia sangat menjunjung tinggi Allahnya, yang harus dihormati, yang harus dijaga hatinya, yang harus senantiasa menjadi yang terutama dalam hidup Yusuf. Sehingga nggak tertarik dia dengan istrinya Potifar. Bapak Ibu, dengan segala daya upaya, bayangkan berhari-hari, nggak cuma sehari, 2 hari sekali, seminggu sekali, tiap hari dia mencari. Rambutnya di bleaching mungkin supaya Yusuf tertarik, ya. Waduh, dibikin bajunya yang gimana supaya Yusuf lihat. Enggak tertarik, enggak menjadi hal yang utama buat Yusuf. Buat Yusuf yang paling utama gimana saya boleh hidup di hadapan Tuhan dengan benar. Sampai dia harus difitnah, masuk penjara tanpa salah. Enggak mungkin dia lewat pengadilan, ya. Urusannya sama orang siapa? Orang nomor 1 di mana? Prabowo, ya. Urusan dengan Prabowo, dengan istrinya Prabowo misalnya. Siapa yang mau masuk pengadilan dengan cara gitu? Kerudung udah pakai anoan di rumahnya. Seperti itulah Yusuf menjaga Tuhan paling utama, terhormat di mata Yusuf ke Tuhan. Dia gak peduli dengan istrinya, Tante Poti, istrinya Potifar itu.
secantik apa. Oh pasti pemeliharaannya luar biasa ya, salonnya spesial ibu-ibu seperti itu. Yusuf tidak tertarik. Karena apa? Dia lebih tertarik memperhatikan Tuhannya untuk terus ada menjadi milik satu-satunya. Kira-kira 13 tahun dia di penjara, bukan waktu yang pendek. Kenapa Yusuf mempunyai hal seperti itu? Waktu sebelum dia dijual oleh kakak dan adiknya, apa yang terjadi? Dia mendapat mimpi dari Tuhan. Dia mengatakan kepada kakak dan adiknya, aku melihat ada 11 berkas ikatan-ikatan gandum, yang 11 itu hormat kepada ikatanku. Kakak-kakaknya bilang, kamu kira kamu menjadi raja, kita menyembah kamu. Ada bulan, bintang, matahari, bintang-bintang ini menyembah kepadaku. Wah, kakaknya makin marah. Yusuf melihat visi dari Tuhan diimpikan, dan Yusuf tidak mau kehilangan visi Tuhan ini. Dia pegang visi itu. Oleh sebab itu dia berjalan bersama visi Tuhan. Dia berjalan bersama rancangan-rencana Tuhan di dalam kehidupan Yusuf. Dia menghormati, menjaga, jangan sampai visi itu hilang dari dia. Jangan sampai rencana Tuhan batal atas dia. Dia tidak mau, dia jaga sungguh-sungguh rencana Tuhan itu. Oleh sebab itu dia hidup dekat dengan Allahnya. Oleh sebab itu Allah pun menghormati Yusuf, sehingga dituliskan di dalam Alkitab di situ, Tuhan menyertai Yusuf. Dia menjaga, bukan hanya dia senang dia mendapat visi, tapi dia menjaga visi itu jangan sampai batal buat dia. Dengan sungguh-sungguh, siapapun kita, masih mudakah kita, setengah mudakah, lanjut usiakah kita, kalau kita sudah tahu visi kita akan masuk dalam surga, jaga baik-baik, sungguh-sungguhlah jaga visi itu. Jangan sampai digagalkan oleh si jahat, si iblis itu. Dia selalu mau menghancurkan kita. Jaga baik-baik. Berdoa, Tuhan, jangan hilang rencanaku padaku. Yeremia 29 ayat 11. Saudara hafal ayat-ayat itu ya. Sebab Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, itu rancangan Tuhan. Bukan rancangan kita akan mati nantinya dan sia-sia, tidak, tapi rancangan hari depan yang penuh harapan. Itu pasti akan jadi pada diri kita. Mari jaga visi Tuhan ini. Mari jaga rencana Tuhan pada kita. Apapun seperti mau menghalangi. Kalau Tuhan bilang aku mau engkau berhasil, engkau akan masuk surga, jaga baik-baik dengan Tuhan. Bukan kita yang menjaga, Tuhan pun menjaga kita. Amin Bapak Ibu. Kita dilindungi dari semua daya iblis, karena iblis mau menghancurkan kita semua. Seperti Yusuf, Tuhan punya rencana yang hebat dan besar. Tuhan pun menjaga Yusuf, melindungi, memelihara Yusuf, selalu menjadi kekasih hati Tuhan. Bapak Ibu, Yusuf tidak mempunyai rasa benci. Waktu dia mulai ketemu dengan kakaknya, cerita Alkitabnya, dia menangis, dia rindu, dia kangen. Walaupun dulu takut, jahatnya minta ampun sama saya ya, nggak mikir perasaan saya. Tapi waktu Yusuf dan kakak-kakaknya, dia mau menangis karena kangen dan rindu. Hati yang penuh dengan kasih tetap ada di hati Yusuf, walaupun dia udah menjadi orang yang tersakiti. Yusuf mulai mengakui siapa dirinya. Kakaknya kaget semua. Enggak taunya dia jadi pemimpin di Mesir. Sejarah menuliskan bahwa pada zaman Yusuf itulah Mesir menjadi luar biasa. Sekarang Mesir jelek, orang-orang yang pernah ke Israel ya menuliskan, aduh jauh Pak, kalau kita ke Israel tuh kelihatan, aduh kinclong, gedungnya bagus-bagus. Tapi waktu ke Mesir tuh kumuh Pak, ke Mesir.
Masa sih? Iyalah, Mesir kumuh. Tapi Israel, Yerusalem, waduh keren-keren, bangunan-bangunan bagus-bagus, tempatnya kelihatan bagus, kinclong buat pas ke Mesir. Oh kayak gini aja Mesir menjadi berkat, menjadi luar biasa Yusuf pada saat itu. Karena apa? Dia tidak mau hidup di masa lalu. Dia mau hidup di masa ini. Karena apa? Dia tahu ada pemelihara hidupnya, yaitu Elohim, Allah yang Maha Besar. Pemelihara saudara dan saya itu Allah yang Maha Besar. Bukan presiden yang enggak ada presiden yang Maha Besar di dunia. Allah Maha Besar, pemelihara jiwa kita. Tinggallah di dalam Allah senantiasa, jagalah persekutuan dengan Allah, dan selalu mencari persekutuan yang hangat dengan Allah. Supaya apa? Kita pun terpelihara oleh Allah di dalam keselamatan kita. Kita terlindung, kita terjaga senantiasa oleh Allah. Dunia akan berlalu, dunia semakin menakutkan, dunia semakin mengerikan saat-saat ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi terpujilah Tuhan untuk Bapak Ibu Saudara dan saya yang ada diam di dalam naungan Tuhan. Kita akan terpelihara terus hari lepas hari. Kapanpun ada bencana besar lagi, percayalah, orang yang ada persekutuan dengan Tuhan tidak ditinggalkan sendiri. Akan ada perlindungan Tuhan untuk kita semuanya, terjaga, terpelihara. Cuma 13 tahun Yusuf menikmati penjara, tapi di dalam penjara pun dia bukan pribadi yang pasif. Dia aktif, dia belajar daripada tahanan-tahanan politik mengenai ekonomi. Sebab itu waktu dia keluar menjadi orang nomor 2 di Mesir, dia pandai mengatur negara. Karena apa? Dari orang-orang tahanan politik ini, sejarahnya menuliskan dia belajar dari orang-orang tahanan politik ini. Bagaimana keuangan, bagaimana tata aturan negara, semuanya dia belajar. Oleh sebab itu waktu dia memimpin, dia tahu ilmunya banyak di otak ini. 13 tahun dia kuliah, udah S2 ya. 13 tahun itu udah S2, mungkin S3 dia sudah dapat pelajaran di dalam penjara. Dan di dalam penjara semua orang mengasihi dia, sayang sama dia, enggak pelit ilmu sama dia. Makanya itu waktu dia diangkat nomor 2, Tuhan sudah tahu dia cocok menjadi orang nomor 2. Dia enggak hidup di masa lalu, tapi dia mau hidup di dalam visinya Tuhan, rencananya Tuhan di dalam kehidupan Yusuf, di dalam hidup saudara pribadi, lepas pribadi. Ada rencana Tuhan. Jangan keluar, jangan lari dari rencana itu. Tinggallah di dalam Tuhan. Kita nggak tahu mesti berbuat apa, Tuhan lebih tahu. Oleh sebab itu melekatlah kepada Tuhan, maka Dia akan atur kita di dalam rencana Tuhan. Anak kecil itu nggak tahu, cucu saya pun nggak tahu di mana dia ke depannya. Jalan pun masih susah, masih merangkak. Saya tahu kalau dia nggak mampu, saya angkat dia. Tuhan tahu kalau saya nggak mampu, Tuhan angkat saya. Tuhan tolong kita, Tuhan tuntun kita, Tuhan jaga, Tuhan lindungi kita. Bersyukurlah kepada Tuhan. Karena apa? Masa lalu bisa menjadi penghalang untuk memperoleh Kristus. Masa lalu bisa menjadi penghalang. Memperoleh Kristus berarti memperoleh keselamatan, memperoleh Kristus berarti memperoleh semua yang baik dari Tuhan itu ada di dalam orang yang hidup sudah diselamatkan oleh Tuhan. Ya. Paulus berpikir dengan taat melakukan hukum Taurat, ia akan selamat. Tidak. Waktu dia mulai percaya kepada Yesus, dia mendapat anugerah, diselamatkan. Begitu murah keselamatan itu, saudara-saudara. Percaya sungguh dengan Yesus, engkau diselamatkan, dibaptiskan, selamat masuk surga. Gampangan banget murahnya, betul. Gampang murah. Tapi tantangannya mempertahankan keselamatan itu, Bapak Ibu dan saya, kita harus mempertahankan keselamatan itu. Tidak dengan cara yang ecek-ecek, cara-cara yang kalangan, yang murahan, tidak. Mungkin ada harga yang mesti bayar, bukan bayar uang. Kesetiaan, ketekunan, melakukan firman, itu harga yang mesti kepada Tuhan. Sehingga terjaga, terpelihara semuanya di dalam rahmat, anugerah,
Kita diselamatkan bukan berarti Tuhan angkat tangan dalam hidup kita. Kita diselamatkan dan kita akan terus terjaga, terpelihara oleh Tuhan sampai Tuhan datang kembali untuk menjemput Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Mari tinggalkan semua, tinggalkan segala beban-beban dosa, tinggalkan semuanya. Ibrani 12 ayat 1, Ibrani 12 ayat 1 menuliskan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dosa dan yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin, Bapak Ibu. Apa yang merintangi kita, semua beban dan dosa itu merintangi kita berjalan. Lepaskan, tinggalkan, buang semua beban dosa. Kita tidak perlu itu. Dosa itu tidak diperlukan di surga, tapi kesucian, kebenaran itu diperlukan untuk masuk ke surga. Tuhan mau tolong kita untuk kita boleh hidup benar dan kudus, senantiasa di hadapan Tuhan. Tuhan mau kita mencapai itu untuk kita bisa berada dengan Tuhan. Yesus mengatakan, supaya di mana aku ada, kamu berada. Itu bukan ecek-ecek dengan satu keadaan yang bisa berlalu. Enak aja diraih, itu mesti memerlukan satu pengorbanan, satu usaha